bersetelah, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Aturan itu pun ada dua macam. Pertama, aturan yang dituangkan dalam bentuk hukum-hukum Allah, hukum-hukum alam, sunnatullah, dan aturan yang dituangkan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lanjut, Mas. Relasi yang kompleks secara konseptual dapat dianalisis berdasarkan 4 bentuk utama relasi antara Tuhan dan manusia. Antara lain, yang pertama relasi ontologis, yaitu antara Tuhan sebagai sumber eksistensi manusia yang utama dan manusia sebagai representasi dunia. Wujud eksistensinya berasal dari Tuhan, atau dengan kata lain, hubungan pencipta dengan makhluk. Yang kedua, relasi komunikatif, yaitu Tuhan dan manusia dibawa ke dalam korelasi yang sangat dekat satu sama lain dan melalui komunikasi timbal balik. Yang ketiga, relasi Tuhan hamba. Relasi ini melibatkan Tuhan sebagai di pihak Tuhan sebagai Tuhan atau Rob. Semua konsep yang berhubungan dengan keagungannya, sedangkan manusia sebagai hamba yang patuh. Yang keempat, relasi etik. Relasi ini didasarkan pada perbedaan dasar antara dua aspek yang berbeda, yang dapat dibedakan dengan konsep tentang Tuhan itu sendiri dan manusia sendiri. Selanjutnya Mas Noval. Ya, baik. Kemudian ada relasi manusia dengan sesama. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan, yakni interaksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat 10-13. Manusia dapat hidup di bumi karena Allah telah menetapkan keadaan bumi yang ada pada posisi sekarang. Pemikiran yang murni yang berdasarkan kenyataan dan tanpa prasangka dapat dengan mudah memahami alam semesta diciptakan dan dikendalikan oleh Allah SWT, yang semuanya diperuntukkan kepada manusia. Allah berfirman, "Wallahu ja'alakum mimma khalaqa illa wa ja'alakum minal jibal aknana wa ja'alakum sarabila tafikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun." Yang artinya ialah, dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dari dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Kemudian relasi manusia, alam dan Tuhan. Allah juga menciptakan alam raya yang tak terhingga. Kesemuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperuntukkan kepada manusia. Oleh karena itu, Dia bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya agar mendapat tempat hunian yang layak dan nyaman bagi diri mereka sendiri. Tanggung jawab tersebut merupakan amanah yang harus dipikul oleh manusia. Karena hanya Dialah yang mendapatkan taklif itu, dan karena hanya Dialah yang satu-satunya makhluk yang dapat mengemban amanah itu dengan baik dan bekal tuntunan dari Tuhannya. Secara ontologis juga, alam raya ini diciptakan dengan sifatnya yang pasif dan reseptif. Ia hanya tunduk pada perintah Allah dan dalam aspek tertentu.
perbuatan dan tindakan manusia. Karena itu, Allah menciptakan alam raya ini sebagai media manusia dalam merealisasikan makna kekhalifahannya dan harus dirawat dan dijaga secara seimbang agar tidak menjadi bencana bagi manusia itu sendiri. Kemudian akan dijelaskan oleh Saudara Heri. Baik, dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, kami menarik kesimpulan. Yang pertama, konsep ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Kemudian, khilafah Qur'ani merupakan sistem kepemimpinan yang menerapkan hukum-hukum Islam sesuai hukum syariat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Poin yang ketiga, relasi antara Allah, manusia, dan alam. Pertama, Allah menciptakan alam. Alam semesta diciptakan oleh Allah untuk manusia. Alam tunduk dan patuh terhadap Allah serta senantiasa berzikir kepadanya. Kemudian, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah atas alam yang telah diciptakan oleh Allah dan berkewajiban menjaga serta memakmurkannya. Dan yang terakhir, manusia dengan alam. Alam sebagai tempat tinggal sekaligus hidup alam sebagai tempat tinggal dan hidup manusia serta sebagai tempat mengupayakan kehidupan wajib dijaga oleh manusia. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah sebagaimana Allah menciptakan alam juga untuk senantiasa berzikir dan patuh kepadanya. Manusia dalam upaya menjaga alam semesta merupakan bentuk penghambaan atau ibadah kepada Allah, sehingga manusia beribadah sebagai khalifah sudah terbentuk relasi yang disebut hablum minal Allah sekaligus hablum minal alam. Kami rasa cukup presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan dalam materi sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tentang relasi Allah, manusia, dan alam. Itu kalau dibuat gambar segitiga gitu ya, buat gambar segitiga. Coba itu di stop screen ya, stop screen. Saya bisa nggak pakai papan tulis virtual? Coba. Coba menggunakan papan tulis virtual. Ini baru coba-coba ini. Belum tahu bisa bagaimana. Jadi kalau dibuat gambar segitiga, berarti kok belum bisa tampil ya. Tulis virtualnya belum tampil. Itu kan Allah ada di puncak, segitiga puncak. Nanti manusia bisa di kanan atau di kiri. Relasi manusia dengan Allah itulah al-ibadah. Itulah al-ibadah. Begitu juga Allah dengan al-kaun. Al-kaun dan Allah itu juga al-ibadah, karena alam itu juga beribadah kepada Allah sesuai dengan caranya sendiri. Baru hubungan manusia dan alam itulah al-khilafah, karena
Allah menciptakan manusia itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tugas khalifah itu apa? Tugas kekhalifahan dalam Al-Quran dalam konteks manusia ditugaskan ke alam itu ada di dalam surat An-Nur ada, surat Hud ada, dan beberapa surat yang lain. Surat Hud kalau nggak salah 61, An-Nur itu 50 berapa gitu ya. Nanti bisa dicari. Yang intinya adalah tugas kekhalifahan itu adalah imaratul ard, memakmurkan bumi. Jadi jangan dibawa ke khalifah dalam arti politik dulu. Jangan dibawa kepada khalifah atau khilafah dalam arti politik dulu. Kalau khalifah dalam arti politik, khalifatul Rasul ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau membangun daulah dan beliau sebagai pemimpin daulah, sebagai pemimpin negara, di samping sebagai pemimpin agama. Sampai sebagai pemimpin agama juga sekaligus sebagai pemimpin negara. Ketika Rasul wafat, maka sebelum Rasul dimakamkan, umat Islam, para sahabat waktu itu bermusyawarah, gitu kan? Bermusyawarah memilih pemimpin sebagai pengganti Rasul. Maka itu menjadi khalifatul Rasul. Yang pertama Abu Bakar. Nah, dalam konteks inni ja'ilun fil ardi khalifah tidak dalam makna itu, jadi harus diperjelas. Jadi al-ibadah wal khilafah itu dalam konteks khilafah dalam arti yang lebih umum sebagai khalifatullah, wakilnya Allah di muka bumi untuk mengatur bumi, seperti ini dalam surat Hud ayat 61. Surat Hud ayat 61. Wa ila samud akhahum shalihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilallah inna rabbi qaribun mujib. Jadi tugas pemimpin, tugas pengelola, manusia sebagai pengelola, sebagai khalifah fil ard, tugasnya melakukan isti'mar. Isti'mar di sini memelihara, memakmurkan bumi. Nanti ada juga di dalam surat An-Nur ya. Surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 55, betul 55 ya. Allah katakan wa'atallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Nih. La yastakhlifannahum. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan amal soleh, itulah orang-orang yang layak untuk menjadi khalifah. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablikum wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wala
wala yusyrikuna bi syai'an. Jadi itu khalifah fil ar itu tadi wasta'marakum kalau di dalam surat Hud ayat 61. Dalam surat Nur ayat 55, syarat sebagai seorang yang bisa menjadi khalifah fil ard itu orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian bisa menciptakan keadaan di muka bumi ini dari keadaan yang menakutkan, keadaan yang penuh dengan ancaman, menjadi amna, menjadi yang aman. Gitu ya. Di situ disebutkan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Nanti tolong dilengkapi di situ ya. Nah, al-khilafah ya. Ini ternyata saya belum bisa caranya menampilkan apa namanya, papan tulis virtual itu. Coba ini bisa enggak? Nah, ternyata enggak bisa. Oh, bisa ya. Jadi ini hubungan vertikal ini manusia dengan Allah al-ibadah, al-kaun dengan Allah juga al-ibadah, baru kesininya adalah al-khilafah. Khilafah dalam arti yang lebih luas, dan dalam arti politik. Kalau dalam arti politik itu bahkan khilafah an-nas ma'an-nas ya. An-nas bainan nas. Karena ini apa namanya? Kalau khalifah dalam arti politik itu manusia memimpin manusia ya. Manusia memimpin manusia. Tapi kalau manusia memimpin alam, ini bukan khalifah politik, tapi khalifah fungsi Allah mengatur bumi, kemudian Allah mewakilkan kepada manusia untuk mengelola bumi, memakmurkannya, jangan sampai merusaknya, kan begitu. Ya, saya kira itu saja catatan kecil dari saya. Sekarang silahkan mestinya bagian Anda untuk bertanya. Kita lihat di psikologi. Ini tempat saya hujan ini, nggak tahu tempat Anda. Mudah-mudahan tidak terganggu. Ya, baik, ini sudah ada dari Muhammad Hanif. Baru satu pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Nanti yang lainnya dipersilahkan untuk memasukkan pertanyaan berikutnya. Silakan Muhammad Hanif, bacakan pertanyaan saudara. Kemudian nanti dijawab oleh kelompok yang bertugas. Mana Muhammad Hanif? Nggih Ustaz, aman sedang di perjalanan. Kalau ada berisik nggak apa Ustaz? Berhenti dulu kan, jangan sampai ngomong sambil jalan. Silakan Hanif. Atau mungkin teman yang presentasi bisa tolong dibacakan, soalnya ini agak berisik mungkin suara angin. Karena saya sedang ada kegiatan jenguk santri tadi. Oke, Mas. Boleh Mas yang jadi moderator membacakan boleh. Membacakan pertanyaannya Muhammad Hanif, kemudian langsung dijawab oleh anggota kelompok yang lain. Pertanyaan dari Mas Muhammad Hanif, izin bertanya terkait konsep ibadah. Saya ingin bertanya, kalau sholawat yang sering dilaksanakan oleh orang-orang muslim itu masuknya ke konsep ibadah yang mana ya? Mahdoh atau ghairul mahdoh? Karena seperti teman-teman saya yang NU, mereka itu sangat bersemangat sekali dengan bacaan-bacaan sholawat mereka. Bahkan terkadang melebihi daripada semangat mereka membaca atau menghafal Al-Quran.
Apakah salawat itu memiliki keistimewaan sendiri dalam kedudukan ibadah? Terima kasih. Ya, bagus. Saya pertanyaannya. Salawat yang kita saksikan, kita dengarkan itu seperti apa? Silakan. Siapa yang mau memberikan? Ya, anggota kelompok dulu, nanti kalau yang lain mau urun rembuk boleh juga. Sekarang kelompoknya dulu. Silakan. Kemudian untuk tadi ada angka Bismillah. Ya. Mungkin itu masuknya ke Bismillah ya. Saya juga kurang tahu sih. Cuma insya Allah itu masuknya ke mahdoh sebagaimana dalam firman Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Afwan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari yang lain. Yang lain monggo. Apakah bacaan sholawat itu termasuk kategori ibadah mahdoh atau ibadah umum? Gimana kira-kira? Kalau ibadah mahdoh itu kan intinya sudah ditentukan tata caranya. Kalau ghairu mahdoh berarti kita bebas. Mana? Di luar kelompok boleh memberikan sumbangan pemikirannya. Mungkin ada yang punya pengalaman dalam komunitas sholawat gitu ya. Siapa yang mau? Nggak ada? Ada nggak? Ya, kita bisa melihatnya. Sholawat itu, kalau sholawat Nabi yang sudah dituntunkan oleh Nabi caranya, yaitu mahdoh seperti sholawat di dalam sholat, ya. Sholawat di dalam tasyahud. Maka sholawat di dalam tasyahud kita tidak bisa menambah-nambahi, mengurangi. Ya, apa yang ditunjuk dalam hadis Nabi, yaitu kita pakai. Ada versi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang pakai fil alamina innaka Hamidum Majid. Tapi di dalam hadis-hadis sahih tidak ada kata-kata atau kalimat sayyidina. Jadi sholawat di dalam kita bertasyahud di dalam sholat sunat maupun sholat wajib 5 waktu itu tidak ada. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim dan seterusnya ya. Nah, itu di dalam sholat. Nah, itu mahdoh. Maka nggak boleh nambahi, nggak boleh ngurangi. Tapi kalau di luar sholat berarti apa? Misalnya Mas Alif Al-Kautsar sedang berceramah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bisa pakai wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Ada assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Macam-macam kan itu. Nah, itu namanya
sholawat di luar ibadah mahdhah. Belum lagi sholawat budaya. Sholawat budaya dalam bentuk lagu-lagu. Salatullah, salamullah. Itu enggak ada tuntunannya. Ya. Karena itu budaya. Itu budaya. Boleh apa enggak? Boleh. Selama lafaz-lafaznya, ucapan-ucapannya tidak menyimpang dari akidah. Maka sholawat itu sholawat badar ya, sholawat badar ada yang memandang bahwa di dalam sholawat badar ada yang kurang tepat sehingga harus diluruskan. Misalnya ada tawassalna bismillah mungkin oke. Wabil hadi Rasulillah mungkin masih boleh. Tapi kalau wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, itu berarti kita bertawassul kepada zat, kepada orang, yaitu para syuhada perang Badar ya. Syuhada perang Badar. Kita bertawasul kepada orang-orang yang sudah mati meskipun itu sahabat Nabi. Tidak boleh gitu ya. Nah, yang boleh adalah kita bertawasul kepada amal. Maka dengan bismillah bismillah sebagai tawasul boleh. Atau kita tadi wabil hadi Rasul dengan petunjuk Rasul, berarti kita bertawasul dengan kita mengamalkan petunjuk-petunjuk Rasul, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, itu kita jadikan tawasul kita kepada Allah agar amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah. Nah, itu mungkin masih memungkinkan itu ya. Tapi kalau kemudian bi ahlil badri ya Allah, berarti bertawasul kepada orang yang mati ya. Maka sholawat itu bisa sholawat dalam arti ibadah mahdhah, terutama sholawat di dalam ibadah sholat. Tapi sholawat sebagai ibadah yang umum, kita bersholawat kepada Nabi di luar sholat. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, bisa itu ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, apa-apa di luar sholat. Selama niat kita mengucapkan Sayyidina itu sebagai penghormatan yang wajar kepada Nabi SAW. Tidak melebihi menghormat kepada Nabi, melebihi menghormat kepada Allah misalnya. Atau sebagai muqaddimah dalam ceramah. Bisa alhamdulillah rabbil alamin, kemudian wassalatu wassalam, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi dan seterusnya. Itu saya kira ya tambahan dari saya. Pertanyaan berikutnya, apakah dari pertanyaan berikutnya Haidar, dari Haidar. Mana Haidar? Ada orangnya enggak? Haidar ada? Kalau ada dibacakan atau dijelaskan pertanyaannya. Aina Haidar? Mawjud? Hal Haidar mawjud? Hadir. Tafadhal. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, di sana malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Kenapa seakan-akan malaikat itu tahu bahwa kelak manusia akan berbuat kerusakan di bumi, padahal Allah belum menciptakan seorang manusia pun. Terima kasih. Silakan direspon. Bismillah, izin menjawab. Ya. Jadi dalam ayat itu dalam artian gini, sebenarnya ketika itu malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan orang yang akan merusak
dan menumpahkan darah di sana. Ini sebenarnya pertanyaannya adalah pertanyaan yang mencari hikmah, bukan pertanyaan yang meragukan kenapa Allah menciptakan manusia. Akan tetapi, kenapa malaikat bertanya demikian sedangkan ketika itu manusia belum diciptakan? Dikarenakan itu adalah mengartikan bahwasanya ada makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia itu sendiri. Jadi ketika manusia belum diciptakan, Allah menciptakan beberapa makhluk di bumi yang mana makhluk-makhluk ini membuat kerusakan dan bertumpah darah di bumi. Bagaimana yang kita bisa lihat di kitabnya Ibnu Katsir dalam judul Qasasul Anbiya. Syukran, Ustaz. Baik. Ada yang lain yang mau melengkapi? Mas Sofianto Raihan atau yang lain boleh juga. Siapa misalnya? Atau ini Ramadhani Al-Qadri silakan. Al-Gadri, Ramadhani Al-Gadri silakan. Ada yang mau nambahin? Taufik, Mas Taufik, Muhammad Taufik. Ya. Ya, jadi itu ada juga penafsirannya dalam konteks maqasidul Quran juga di situ ya. Jadi Allah berdialog dengan para malaikat itu sebenarnya Nabi Adam sudah ada. Jadi Nabi Adam sudah ada bahkan. Allah berdialog dengan malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Jadi ada yang memberikan penjelasan bahwa dialog itu justru Adam sudah ada. Di dialog Adam sudah eksa supaya diperdengarkan kepada Adam tugas manusia itu apa. Tugas manusia itu menjadi khalifah, ya maka jangan merusak, ya. Jangan berbuat kerusakan, tapi sebaliknya berbuat kebaikan, perbaikan, memakmurkan bumi. Jangan menumpah darah, sebaliknya membangun persaudaraan. Kemudian juga diperkuat dengan tasbih dan takdis. Tasbih dan takdis itu berarti adalah ibadah mahdhah, memahasucikan Allah dengan. Jadi kalau tasbih itu, nusabbih itu memahasucikan Allah dengan meletakkan sifat-sifat kesempurnaan pada diri Allah Ta'ala. Tapi kalau takdis wa nuqaddisulak, takdis itu memahasucikan Allah dengan membersihkan, menjauhkan, menghilangkan sifat-sifat yang kurang dari Allah. Jadi Allah kan nggak mungkin punya sifat kurang kan gitu. Jadi kenapa ada tasbih, ada takdis. Tasbih berarti memahasucikan Allah dengan meletakkan sifat-sifat, ya, sifatul kamal, ya, biwad'i sifatil kamal lidzatillah. Kemudian kalau takdis itu
biizalati sifatin nuqsan lidzatillah, membersihkan sifat-sifat yang nukson, yang kurang dari Allah Ta'ala. Maka tugas khalifah, tugas manusia jadi khalifah itu adalah yang pertama, tegakkan ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, dan tegakkan khilafah, memakmurkan bumi. Nah, nanti kalau diturunkan ke konsep politik, konsep kenegaraan, ya khalifah fil ard itu, khalifatullah itu ya menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin kerajaan atau apa dulu zaman raja itu ya, menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang memakmurkan negaranya, memakmurkan rakyatnya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Jadi justru dialog itu sudah ada. Jangan sampai manusia sebagai khalifah justru merusak bumi. Sebaliknya, justru memelihara, memakmurkan bumi, membangun persaudaraan, tidak menumpahkan darah, tapi juga sekaligus bertasbih dan bertakdis. Ya, kalau kita sholat itu kan isinya tasbih wa takdis. Ya, saya kira itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kita lihat. Nampaknya belum ada. Belum ada pertanyaan yang muncul di psikologi. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya langsung satu pertanyaan, nanti selebihnya kemudian dilanjutkan secara tertulis. Silakan yang mau bertanya, yang belum sempat pengirim tapi mau bertanya secara langsung boleh. Tapi tetap saya minta yang lain menulis pertanyaan ya, menulis pertanyaan terus. Yuk. Siapa yang mau bertanya dipersilahkan. Yang sudah bertanya baru Muhammad Hanif dan Haidar. Lutfi Zain belum. Yang putri-putri juga belum ada. Silakan. Ada Atia, ada Nisaul Fikroh, ada Sodik Diana, ada Ikonul Haki Robbani, ada Rizka Dwi Oktaviani. Ini Sofyan Raihan Pratama nggak ada pertanyaannya. Saya presentasi tadi, Pak. Oh ya betul. Tapi apa namanya, PPT-nya belum dimasukkan di sini ya. Oh ya, nanti masuk Ustaz. Ya, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan saja pertemuan pada sore hari ini. Dilanjut dengan secara tertulis, karena baru 2 yang masuk ya. Sementara yang hadir hari ini cukup banyak, yaitu ada 27 atau 26 orang ya. Jadi seharusnya ya paling tidak di atas 20 pertanyaan ya, di atas 20 pertanyaan. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya untuk melarang